Tapi ada nggak janda yang konsul? Ada juga, ada. Ada yang baper nggak? Baper, siapa sayanya maksudnya? Iya, soalnya kan gimana pun juga Ustadz tuh punya charming lain, apa ya bahasanya? Berat ini. Ini nih. Jawabnya pinggir jurang, Tat. Dari tadi, kan baru sekali, Tat. Saya dari awal, Tat. Benar. Hai sayang-sayang JU, welcome back di episode yang kesekian ini ya. Kali ini aku di JU kedatangan Ustadz yang sering banget dimintain pendapat lewat DM sama followers-followersnya. Tapi biar nggak serius-serius banget, kita juga undang ada cowok spesialis janda. Jadi janda-janda nih doyan sama dia, kenapa ya? Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingatnya Ibu CEO aja manggilnya udah. Iya, alhamdulillah masih jadi CEO. Alhamdulillah. Di dalam hidup sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serem juga nih Tante. Aduh, nih hari ini temanya seru nih. Orang tuh masih tabu nih Tat, Jar, ngebahas soal janda. Karena kalau ngebahas soal janda tuh kayaknya penggoda orang, penggoda rumah tangga orang, kayak gitu-gitu tuh masih. Justru ini stigma yang mau aku benerin lah. Bahwa janda juga nggak gitu kok, janda bervalue juga banyak. Janda yang survive buat anak-anaknya kan juga harus di-appreciate gitu kan. Betul. Ada dua janda nih menurut ilmu persotoyan aku ya. Janda cerai atau ditinggal mati sama janda cerai hidup. Yang masih di-appreciate tuh yang janda ditinggal mati. Jadi kayak, oh ya ampun, suaminya kenapa meninggal, sakit apa, jadi appreciate. Tapi kalau yang janda cerai hidup, itu tuh kayak, cerai lo kenapa? Gitu loh. Jadi kayak masih kayak gitu. Tapi aku juga pengen banget ngebahas soal menafkahi janda. Sebenarnya itu pahala atau orang mikirnya jadi yang aneh-aneh, Tat? Oke. Yang paling penting dalam sejarah agama Islam itu bahwa Nabi Muhammad SAW itu istrinya semua rata-rata janda. Beliau tuh setelah istrinya yang pertama meninggal dunia itu, dan istrinya yang pertama tuh janda juga. Beliau menikahi setelah 2 kali janda. Oke. Jadi istrinya Nabi itu yang pertama, Siti Khadijah, setelah 2 kali jadi janda, dinikahi sama Nabi. Dan Siti Khadijah itu seorang wanita yang sangat kaya raya, entrepreneur lah, itu istilahnya. Kalau CEO lah ya? Iya betul, dia jadi memang orang kaya lah di Mekah itu, karena menikah sama Nabi Muhammad. Nah habis itu setelah dalam perjalanannya meninggal dunia, Siti Khadijah, akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah lagi dengan beberapa wanita dan semuanya janda kecuali 1 orang. Dan itu yang umurnya sudah jauh di atas beliau. Biasanya karena beliau lebih ke memberi motivasi untuk menafkahi kehidupan mereka, bukan karena bukan karena mohon maaf urusan syahwat lagi, tapi lebih kayak anaknya banyak, terus kayak orang tanggungannya. Bahkan kan dalam sebuah riwayat hadis, barang siapa yang menikahi janda, kurang lebih mafhumnya ya, maka dia dan menafkahi keluarganya itu, maka dia seperti seseorang yang berjihad fisabilillah. Jadi itu pahalanya besar banget. Jadi karena kan supaya memberitahu juga orang, kamu jangan nikahi gadis aja, sebenarnya ada pahala yang besar nih kalau kamu nikahi janda seperti Nabi Muhammad. Dinikahi janda itu untuk anak-anaknya dinafkahin, gitu, dibantu. Masya Allah, Jar. Jadi gini Ustaz. Langsung ke inti ya? Gatel banget aku. Oke, siap. Aku nih kan udah kenal sama Fajar lama. Ya cukup lama lah ya. Dia ngomong ini soal filosofi bahwa Nabi Muhammad itu menikahi Siti Khadijah yang notabene kaya raya dan lebih tua dan segala macam. Tapi dia ngambil part itunya doang. Part menafkahinya di-cut. Kamu lebih pilih sebelum ke situ, kamu lebih pilih janda apa lebih pilih gadis? Nah ini pertanyaan yang sebenarnya menjebak kita, tapi harus dijawab. Oke. Balik ke stigmanya dulu nih, nggak bisa nih. Kalau kita ngomongin gadis atau janda itu kita takutnya nyanyi dangdut nih Ustadz nih. Gimana lagunya gimana? Atau janda, iya benar. Jadi ya kan benar ada lagunya. Tapi poinnya sebenarnya bukan tentang status jandanya.
balik ke pribadinya Tat, Iya. kalau menurut gue juga. Karena di Indonesia itu stigma janda itu lahir biasa dari asumsi aja. Asumsi. Bukan dari pemahaman. Itu yang harus kita luruskan. Jadi bukan tentang pilihannya janda atau gadis, tapi lebih ke kepribadiannya Tat. Enggak Bener dijawab nih, mohon Tat maaf. dulu. Perbaiki dulu depannya nih. Jangan langsung dipukul belakang Tat. Karena kalau langsung pukul belakang Tat, Supaya nggak ketukik ya. betul. Dulu, Tat. Nanti Menurut argumentasinya Ustadz beda ganteng nggak? Tat. Ganteng nggak? Masya Allah ganteng. Masya Allah ya. Oke, Cowok terima kasih. banget, cowok banget. Nah, cowok thank you, banget. thank you. Ganteng banget, Masya Allah. Cukup, Tat. Karena jujur agak miris, Tat, kalau kita dipuji sama laki-laki. Tat. Oh, janggal ya? Janggal. Aku Oke. akan puji kamu. Balik nih, Tat, ke topik nih, Tat. Terus belum selesai nih. Iya, Ntar benar. depannya ngeri juga soal pertanyaannya. Jadi kalau disuruh pilih, gadis atau janda, kenapa saya akan lebih memilih janda? Karena sesuai dengan hadis. Bukan. Bukan itu. Lebih ke pengalaman hidup, Tat. Nah, pengalaman hidupnya, lalu pola pikirnya biasanya karena udah pernah mengalami fase dia berumah tangga dan sebagainya. Poinnya itu sebenarnya. Apakah juga pengaruh dalam pengalaman di ranjang? Nah, itu yang berbahaya lebih bahaya. Kan? Ini sebenarnya Panas ya mas, kayaknya diangkat. ini tuh terus. lebih bintang tamunya tuh Ustadz Jojo. Atau saya nih, Tat. Oh iya. Ini agak gampang Nah, nih. untuk Ini seru juga, seru juga. Saya mau denger Ini juga antara Duda perspektif dan lain. Janda. Iya. Oke. Jadi Ustadz tuh sebenarnya di sini bintang tamu atau host Bintang juga nih? tamu. Saya lebih ke penyimak sih jadi di sini. Agak pinter ya lempar. Iya, betul. Tapi balik lagi nih Mas Fajar. Waktu Ya. itu dia pernah nyampein ke saya, kenapa kan aku bilang, kenapa kamu tuh milihnya janda yang kaya waktu itu? Karena sesuai dengan ceritanya Ustadz tadi bahwa Nabi Muhammad itu Iya, iya. punya istri yang kaya. Tapi ternyata lanjutannya yang menarik dari Ustadz, maaf kan aku non Muslim, Iya. jadi aku belajar juga bahwa tetap walaupun menikahi Siti Khadijah, dia tetap menafkahi sampai ke anak-anaknya, catat sampai situ. Saya lurusin juga, Tat. Oke. Saya biarpun begini, ada juga Tat dikit, Tat. Oh iya, siap. oke. Ada apa ya? Jadi sebenarnya, setahu saya nih, Tat, nanti dikoreksi. Jadi ceritanya itu sebenarnya benar, dia menikahi Siti Khadijah. Tapi Nabi Muhammad di situ dimodalkan, benar nggak, Tat? Betul. Dimodalkan. Dimodalkan. Untuk, iya, dimodalkan, dia berbisnis dan sebagainya. Dan juga sebagai sarana Nabi Muhammad untuk berdakwah sebenarnya dari hasil Betul. perdagangan, benar ya, Tat ya? Jadi harus diluruskan. Harus diluruskan dulu Bener nih. kok, ilmunya bener. Karena kalau Bener ya? konteksnya, Bener, konteksnya dipotong hanya untuk seorang laki-laki akhirnya dikasih aja, ini Iya, betul, salah nih. betul. Jadi poinnya Nabi Muhammad itu kolaborasi, Tat, kalau Iya, bahasa sekarang, betul. kolaborasi. Sinergi. Ya, modalnya dari Siti Khadijah, Iya. lalu dikembangkan oleh Nabi Muhammad, tapi tujuannya baik. Betul. Dari hasilnya untuk tujuan dakwah dan membantu umatnya. Lebih Benar. seperti itu. Oke. Jadi balik ke Ustadz Jojo, aku mau tanya, dari hasil pembicaraan yang barusan, jadi dibenarkan untuk laki-laki mencari perempuan yang lebih mapan untuk kemudian diminta modalnya untuk berdakwah, atau boleh dipakai modalnya untuk cari yang lain-lain? Maksudnya cari kerjaan, bikin bisnis tuh boleh nggak? Boleh aja sih. Boleh? Nah benar kata Mas ini kan disampaikan tadi kan bahwa setelah Nabi Muhammad itu diberikan modal oleh Siti Khadijah itu, lalu Nabi Muhammad bilang, ya udah kamu kan udah berapa lama? Kan bedanya 15 tahun. Jauhnya. Nabi Muhammad 25, beliau Siti Khadijah 40 tahun. Bedanya 15 Siti tahun. Khadijah cantik nggak sih? Mohon maaf ya, aku kurang Iya, iya. paham. Cantik nggak sih? Cantik karena selain dia kaya, dia terkenal memang cantik karena berapa banyak waktu itu laki-laki ketika beliau menjadi janda yang berebutan pengen nikahin dia. oke. Karena selain cantik kan kaya gitu, dari istilahnya dari keluarga terpandang lah. Oke. Nah, tapi yang dia pilih malah Nabi Muhammad gitu. Itu beda 15 tahun. Dan setelah itu Nabi Muhammad berdagang, fokus berdagang dengan modal diberikan Siti Khadijah itu, dan Siti Khadijah fokus di rumah. Istilahnya kayak Nabi Muhammad melihat sisi perempuan, kok udah kamu fokus aja biar aku sebagai laki-laki yang punya tanggung jawab akan nafkah ini gitu. Tapi aku khawatir nih, abis dari konteks ini, akhirnya laki-laki di luar sana akhirnya yang mau kondo pada pakai dalil ini untuk cari wanita-wanita kaya, kemudian dia akan bilang, sayang mana duit buat aku modal, benar nggak? Bisa disalahartikan nggak nanti Ustadz? Menurut Ustadz gimana? Iya, tapi kalau misalkan dilihat dari ini kan dicari hartanya itu yang dari hasil berdagang itu dan hasilnya itu digunakan untuk perkara kebaikan. Oke. Dan juga Nabi Muhammad berhasil memposisikan sebagai laki-laki yang nggak turun juga harga dirinya, marwahnya loh gitu. Artinya ya udah kamu nggak usah bekerja, biar aku yang ini. Jadi ya memang artinya
kekuatan finansial ditopang oleh Siti Khadijah dan kekuatan strategi bisnis perdagangan semuanya Nabi Muhammad SAW yang menjalankan gitu. Jadi adanya kerjasama. Ini yang disebut dengan cari pasangan yang sepadan. Betul, betul. Sekufu. Kasih tau, Tat. Dalam Islam, syarat-syarat kita memilih pasangan. Kasih tau dulu, Tat. Betul. Ada. Mohon maaf, saya hostnya. Nggak apa-apa, biar lurus nih, Tat. Karena stigma-stigmanya nih bahaya juga nih, Tat. Saya harus. Nih ya, kalau kamu nggak ganteng, aku udah. Justru yang penting itu modal laki-laki itu ilmu, bener gak? Betul. Nah, ilmu, bener. Ilmu doang, Tat, modalnya. jadi, iya, Masa gitu? Fondasi. Jadi karena dengan Aku ilmu perlu itu, JU yang lain di sini. Ini 2 lawan 1. iya artinya kan laki-laki dengan ilmu itu dia bisa mencari nafkah sehingga nanti kan bisa menghasilkan nafkah yang baik. Lalu dia berikan kan bisa membantu. Ada orang yang membantu janda itu dengan dinikahi seperti Nabi Muhammad. Ada yang hanya memberikan saja. Artinya diberikan saja seperti kayak santunan bulanan gitu. Nah itu diberikan kayak biaya hidupnya santunan bulanan. Buat gitu. janda? Iya karena kan kalau dalam Islam itu prinsipnya kalau misalkan rata-rata yang suaminya meninggal dunia, dia itu keyakinan orang Islam itu bahwa nanti dia itu di surga bersama suaminya yang terakhir di dunia. Makanya rata-rata kalau orang yang cinta banget sama suaminya, apalagi mungkin dia udah usia-usia mau mendekat menopause gitu, udah nggak punya kebutuhan syahwat lagi, dia pasti lebih milih lebih baik sendiri. Karena dia pengen sama-sama sama suaminya. Karena kalau dia nikah lagi, nanti dia tahu nanti di akhirat dia pasti sama suaminya yang terakhir. Gitu. Keyakinan orang Islam itu begitu. Terus apa benar janda yang boleh dinafkahi hanya janda cerai mati? Enggak. Semua janda boleh? Semua janda boleh. Kan Misalnya semuanya aku nih janda cerai hidup, Iya. boleh aku dinafkahi? boleh aja. Boleh. Cuma sebaik-baik dinafkahi ya dinikahin juga. Iya, gitu iya, maksudnya. dinikahin. Kok bolehnya ke sini nih maksudnya gimana? Soalnya ada Konteks statement bolehnya nih, juga, Tat. ada statement juga dari kamu. Kayaknya, Statementnya gimana? Soalnya aku bilang gini, kau nafkahin aku dong, aku kan udah anak yatim tapi janda juga gitu kan. Jadi kan double impact berkahnya. Bilang lo kan janda cerai hidup gitu. Ini ada ilmu lagi nih. Bagus Ini jadi religius nih. Iya. Kan kayak menjelang Ramadan nih, Tat. Iya, benar, benar. Pas Gimana, ya. gimana? Iya, sebenarnya kan yang terstate dalam ini kan hadis Rasul ya, Tat, ya. Benar nggak? Ya, jadi sebenarnya nggak ada statement bahwa itu cerai dan atau bisa dibilang ditinggal mati, karena poin dari arahannya Rasul, setahu saya nih, Tat, sekali lagi nih ya, nanti tolong dikoreksi. Rata-rata itu dulu awal muasalnya kenapa disarankan karena banyaknya janda-janda yang ditinggal suaminya berperang. Betul. Dan meninggal. Jadi arahannya nggak bisa kita apple to apple di era sekarang, Tat. Menurut saya ya. Ini kenapa? Karena udah beda versi nih. Arahannya Rasul itu poinnya adalah kita itu menafkahi janda yang konteksnya pahala ketika jandanya tujuannya adalah membantu kehidupannya, benar kan? Membantu kehidupannya. Lalu kita juga mengarahkannya ke arah yang lebih baik. Ya. Sebagai pondasinya dia juga karena dia butuh khalifah lah, butuh Ya, pemimpin. betul. Itu jadi nggak bisa kita karena kamu janda cerai hidup ini boleh nafkah itu enggak. Ya, semua balik sama persepsi, Tat, menurut saya. Karena jadi era masanya Rasul sama eranya sekarang nggak bisa apple to apple. Begitu, Han. Enggak. Bener nggak, Tat? Setuju ya? Aduh. Ilmu ada, Tat. Akhlak aja, Tat. Ilmu ada. Benar. Jadi kalau ya intinya memang seperti itu. Kayak saya pernah ada satu case. Saya dulu tuh pernah dapat job kerjaan jadi tour guide orang luar negeri. Jadi dia orang warga negara Pakistan, tapi tinggalnya di Thailand. Gitu. Suatu ketika dia tiba-tiba saya jemput dia gitu, dia ngasih tahu saya Sherlock. Pas saya lihat, puncak nih, saya bilang gitu. Oh, iya. Pas lihat ke Cimory, tempatnya di Cimory itu saya ingat banget. Oke, pas ketemu ngobrol-ngobrol, saya bilang ya, Mister apa bisnis pekerjaannya? Oh, saya punya garment di sana di Thailand, di Pakistan. Jadi ternyata dia punya istri di Pakistan, satu punya istri di Thailand satu. Terus pas lagi di Cimory, dia naruh gue di salah satu tempat yang riverside yang pojok. Taruh, kamu mau pesen makan apa aja silakan. Cuma otak detektif gue main nih, kan ya. Kok lu bisa sama gue nih? Otak masa lalu. Meja aja kok bisa. Bertanya dong, Anda di mana? Ternyata dia lagi ketemuan sama 2 perempuan. 2 cewek. Oke, gue pernah ke toilet kan gitu kan. Gue penasaran gitu kan. Udah, terus pas udah selesai, pas mau balik tanya,
Mister tadi ketemu sama siapa? Saya bilang gitu. Gini, sebenarnya saya tuh pengen nikah, ada seorang janda perempuan begitu. Dia umurnya udah 72 tahun. Saya bilang, sorry mister, mohon maaf nih, saya bilang. Emang masih bisa bangun, saya bilang, masih gitu. Dan nanya begitu, to the point aja. Saya sebenarnya nggak punya hasrat apa-apa. Jadi gini katanya, saya nih orang yang punya banyak uang, dia bilang gitu. Saya nggak suka ke tempat klub malam, saya nggak suka menghabiskan uang seperti umumnya orang dengan perkara yang sia-sia. Saya senang menikahi orang, saya bahkan nggak berhubungan badan dengan dia. Saya mau bangunkan dia rumah, kasih dia mobil. Dia cuma mau membantu kehidupan dia doang. Jadi begitu. Ada tuh ya? Ada orang kayak gitu. Saya bilang, oh iya begitu ya. Karena emang nggak masuk logika gue juga, umur udah 72 tahun gitu kan. Sedangkan nih jandanya masih mungkin sekitar umur 37, 38. Oh, muda banget. Banyak. Iya, makanya pikir kayaknya udah nggak nyetrum lagi nih. Tapi kalau kayak gitu kasihan jandanya nggak? Iya, tapi kalau misalkan seandainya itu istrinya itu dia ridho, nggak masalah, nggak dosa. Kecuali kalau dia dari awal menipu perempuan, oh saya kuat, nggak taunya ya dia nggak bisa melayani istrinya juga, itu bisa dosa juga. Tapi yang saya pelajari rata-rata ya, wanita itu apabila udah dipenuhi sih kebutuhannya segala macam, dia kayaknya sama laki-laki rasa kebutuhannya di sama laki-laki nggak terlalu bergantung. Saya taunya tuh begitu pelajaran dari Al-Quran. Kenapa kok kalau di Al-Quran itu dikasih tahu laki-laki itu dapatnya bidadari? Ternyata pas saya secara logika berarti perempuan dapatnya bidadara gitu dong harusnya dong. Tapi enggak, ternyata enggak kayak gitu. Perempuan itu dapatnya perhiasan dan kenikmatan hidup. Kenapa? Karena fitrahnya perempuan itu ya kalau sudah punya perhiasan gitu uangnya banyak nggak butuh laki-laki dia. Umumnya perempuan ya kalau udah cukup hidupnya udah punya perhiasan, hal yang menyenangkan dia nggak butuh laki-laki. Tapi kalau laki-laki mau punya apapun, sama perempuan selalu dia. Jadi malah tambah butuh kayaknya. Pernah nggak lihat konten ada orang yang dulu bercanda-bercandaan yang dia dia punya pasangan ceritanya kayak diceritain itu pas dia masuk rumah pasangannya lagi selingkuh, terus dia langsung gue nggak ngeliat. Nah, Pernah kan ngeliat konten yang gitu kan? Iya, tahu. Itu artinya aja dari situ aja perempuan tuh menerima bahwa bodoh amat dah lu mau selingkuh mau segala macam. Yang penting kan? materi. Yang penting hidup gue cukup. Selesai. Nah dari situ gue dapat penggambaran. Oh begitu alasan kenapa kok Allah malah ngasih wanita itu perhiasan dan kenikmatan hidup yang berbeda dengan laki-laki. Yang laki-laki ya memang kecondongan kesenangannya kepada lawan jenis kepada perempuan, sedangkan wanita itu kepada benda-benda dan sesuatu hal yang menyenangkan dia, perhiasan gitu. Perhiasan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Iya, artinya kalau dicukupin ya udah. Rata-rata perempuan begitu, nggak tahu coba Bu CEO apakah benar dari sisi perempuan, apakah atau ada case contoh teman yang seperti itu? Kalau di JU aja ya. Ya. Mostly mereka preference-nya ke yang Ustadz bilang itu. Jadi pemenuhan kebutuhan secara finansial dalam memilih pasangan ke depan. Dan itu umum lah. Apalagi kalau udah jadi janda ya, udah tahu bahwa udah sering, maksudnya kalau di rumah tangga itu faktor ekonomi itu penting kan. Betul. Tapi kalau saya pribadi enggak lagi. Maksudnya ya finansial oke, financial tapi butuh juga. Tapi on the side-nya butuh juga gitu. On the side-nya saya masih butuh juga gitu. Tapi mungkin tergantung umur juga ya, Tat. Kalau aku kan masih early 40. Yang teman-teman JU lainnya mungkin udah 50. Atau udah mau ke 50 ke atas. Mungkin juga betul. Kebutuhannya juga udah mulai turun mungkin ya. Jadi tergantung. Makanya kalau 37 nggak jauh beda dari aku kan. Jadi kayak agak kasihan sih. Masih 10 tahun ke depan dia perlu sebetulnya. Tapi biasanya juga walaupun keyakinan saya itu kakek-kakek mungkin udah nggak bisa nyetrum lagi. Tapi kalau ketemu yang muda mungkin jadi muda lagi kali ya. Gimana nih coba? Suhu. Gimana suhu? Coba apakah benar tuh kali aja kayak gitu? Enggak lah, karena gini Tat, menurut ilmu biologis nih, balik lagi nih. Sebenarnya laki-laki sama perempuan itu sama aja Tat. Ada fase di mana selesai juga secara tubuh. Kan gitu ya. Artinya sebenarnya itu adalah kemampuan tubuh kita di masa tua itu ditentukan bagaimana kita merawat tubuh kita di masa muda. Jadi bagaimana pola makannya, olahraga dan sebagainya. Saya masih sering ketemu Tat, ada orang-orang di usia 60 tuh yang badannya masih oke, keker. Nah itu kan bukan berarti usia itu mencerminkan penetrasi. Nah artinya ya untuk laki-laki memang lebih panjang
Beda sama perempuan yang memang udah punya fasenya tuh, Tat. Ya, baik itu bahkan di Islam juga ada, Tat, tuh kalau nggak salah tuh ilmunya. Fase perempuan itu ada batasannya, beda sama laki-laki. Itu sih. Tapi kalau laki-laki mah semua tergantung lawan sih, Tat. Oh, Bener gitu. nggak? Tergantung lawan. Tergantung lawan. Kayak MU kali gitu ya. MU kalau lawannya tim besar kuat banget, Tat. Tapi kira lawan timnya kecil, ya mohon maaf nih. Iya, ya kan? benar. Serem-serem, Tat, Betul, netizen MU, Tat. betul. Ya Bisa, kan? bisa jadi. Tolong dibantu, Tat. Agak ngeri soalnya. Iya, benar. Kan? That's why aku bilang dia cowok spesialis janda. Nah, deketin janda itu is not easy loh. It's not easy, apalagi yang bervalue dan mereka memang punya financial independent. Tapi pengalamannya Fajar, dia tuh selalu dapet janda yang secara financial independent nih. Jadi lo luar biasa kan? Kira-kira Tat atau Fajar, tips and trick buat buat para lelaki di sana untuk mendapatkan janda bervalue tuh kayak apa sih? Caranya gimana? Wih, Kayak kesana langsung ke inti nih. Iya, kayak Tutorialnya langsung nih. Tutorial dong, tutorial. Gue tuh, Tat, kayak udah berpengalaman di bidangnya, Tat. Kayak udah bikin Jatuhannya nih Pak Purbaya main di Menteri Keuangan nih. Iya, benar. kayak udah ada sertifikasinya nih, Tat. Benar. Jadi semuanya balik lagi nih. Kita ini stigma janda atau gadis itu hanya sebuah wording lah di Indonesia ya. Terutama di era sekarang semua kembali sama yang dibutuhkan oleh laki-laki, menurut saya. Karena balik lagi semua adalah selera. Itu yang pertama. Karena selera laki-laki pasti beda-beda. Menurut Ustadz cantik yang begini, menurut saya belum tentu. Iya. Ya kan? Menurut saya cantik yang begini, menurut Ustadz juga belum tentu. Iya. Mohon maaf nih, hostnya dilihat dong, masa ngeliatnya ke situ mulu? Kayak satu arah nih. Iya loh, dia kesana mulu. Nanti kalau aku ngeliatin kamu terus, kamunya meleleh gak nih? Nah makanya aku lagi pengen lihat, ya kan tips and trick. Iya. Iya. Saya lagi nyimak suhu ini jatuhnya nih. Ya jadi kalau menurut gue sih semua itu balik sama selera, tapi poinnya orang itu adalah lebih ke karakternya. Jadi kalau kita buat mendekati janda-janda dengan value yang bagus juga, janda juga bisa punya pilihan juga. Perbaiki diri kita dulu nih, Tat, menurut saya. Kitanya nih, apakah kita layak untuk bisa mendekati dengan value yang sama? Karena dalam Islam balik lagi sekufu. Jadi janda bervalue juga punya nilai atau punya selera juga yang sekufu. Menurut saya, banyakan dari mereka juga pasti akan memilih orang-orang yang nggak asal juga, Tat. Karena mereka itu juga dari sisi pengalaman hidup udah luar biasa, pasti kan. Baik itu susah payahnya, perjalanan hidupnya. Yang kedua, apalagi janda yang udah miliki materi nih, lebih. Udah pasti juga dia nggak sembarangan zaman sekarang. Pasti dia memilih orang-orang yang punya nilai atau laki-laki yang punya value. Nah, kita sebagai laki-laki juga harus punya value dari apa yang dibutuhkan oleh janda-janda tersebut. Menurut kamu, value kamu apa, Mas Fajar? Yang bikin janda-janda meleleh? Oh, jadi kesannya pro banget. Ini Tat nih. Fajarnya. Aku juga ntar abis ini next question buat Ustadz. Kalau di sekarang perumpamaan yang tadi atau apa pemahaman yang tadi mungkin agak susah diterima sama cewek-cewek zaman sekarang ya, Tat. Artinya gini, kita yang kerja, and then kita kasih support. Maksudnya kalau belum nikah ya, maksudnya ada yang datang nggak sekufu sama kita, artinya kita gendong kan. Iya. Itu kayak agak berat juga sih kalau untuk di masa sekarang, as you said before, nggak apple to apple mungkin di zaman yang sekarang untuk menggendong seorang laki-laki. I don't know, untuk yang masalah apple to apple itu kan kamu bilang, oh itu nggak apple to apple, mungkin itu juga. Tapi aku masih ingat pertanyaan kamu, apa yang bikin, menurut kamu, value kamu, apa sih yang bikin janda-janda melting sama kamu? Di bagian sisi belah mananya? Ini sih serem banget. Ini sebenarnya ini berbahaya sekali pertanyaan. Jadi gini ya, janda dengan value yang luar biasa atau yang tinggi itu pasti ngelihat orang dari cara pertama, basically komunikasi. Komunikasi seseorang itu, nilai seseorang itu dilihat dari cara dia berkomunikasi. Jadi komunikasi harus gimana? Ya harus bagus, minimal ya bisa bikin meyakinkan. Contoh dong, misalnya aku nih, aku kan janda. Terus kamu mau ngeyakinin aku nih, misalnya gimana? Yakinkan apa dulu nih? Ini Jadi kalau dari awal kenal sama janda langsung arah. kita mau kemana? Gimana? Kita langsung ke KUA aja yuk Iya kan bareng-bareng. nggak mungkin. Itu udah Kalau lewat, bos kayak gitu Pasnya kan. udah lewat. Berat itu. Berat. Jadi kalau kamu gimana? Awalnya gimana? Biar bisa jadi tutorial juga. Kalau si Ponco itu lucu. Kalau gue ajakin party aja, gue kasih aja minuman sama-sama enak, gue peluk gitu. Itu versi teman Ustaz. Iya benar-benar. Tapi kan orang beda-beda. Kalau Mas Suhu gimana tuh? Mas Suhu gimana tuh? Jadi gini Tat, sebenarnya kita tuh bisa memulai dari
bertanya tentang kesibukan. Kesibukannya. Jadi gimana? Contohin aja langsung. Gimana? Oke, aku contohin ya. Iya, contoh. Jadi aku pura-pura nih baru kenal kamu nih. Iya, biar. Ini kita mau komunikasi lewat WA atau lewat telepon? Langsung aja. Ya, kita ceritanya kopi darat nih, kopi darat, iya kan? Cerita. Supaya janda-janda Tolong juga. jangan dipelajarin, Tat. Ya, dia agak ngeri juga nih. Ya, aku nanya, maksudnya kesibukan kamu saat ini apa aja? Nanya langsung gitu. Iya, kan kita ketemu nih, gimana hari ini atau segala macam basa-basi busuk lah laki-laki. Basa-basi busuk iya. gimana sih? Basa-basi busuk tuh laki-laki kan nanya dari mana, kemana, Gitu. kegiatannya apa aja. Nah, kita poinnya intinya kesibukan pekerjaannya apa aja. Nah, nanti kita sama-samakan aja, Tat. Oh, misalnya aku jawab, Lurusin kamu aja, nanya. Tat. Sama-samain aja, Misalnya Tat. kamu nanya sama aku. Dikena-kenain gitu. Disambung-sambungin aja, Tat. Iya, Oke, kamu nanya aku, coba, Nah. kamu sibuknya apa? Tanya dong. Ya, jadi kamu kesibukannya apa aja nih? Han? Aku lagi sibuk bikin podcast nih. Oh, podcast. Udah berapa lama kamu main di media podcast? Udah lama sih, aku dari dulu di media, emang di TV, terus sekarang di sini. Oh, gitu. Dulu aku juga pernah tuh. Apa tuh? Ya, aku dulu pernah. Boleh. Nah, boleh. Itu kan ngomongin. Masuk. Ya, Masuk. Dulu Ilmunya aku masuk. juga pernah. So, sayang-sayang JO, beware. Nah, hati-hati memang. Karena itu Komunikasi, triki laki-laki benar. dari komunikasi menyamakan dulu. Yang pertama, Benar. yang kedua, Setelah dari komunikasi, yang kedua adalah perhatian, Tat. misal. Perhatiannya. Jadi, hari ini tadi kamu naik apa? Kita udah panjang nih ngomongin kesamaan dan kecocokan Naik apa? kegiatan. Kamu Mau naik mobil. apa sih? Kamu mobil. Oh, aku pikir kamu naik gokar atau naik ojek online. Nanti aku biar anterin aja pulangnya juga. Komunikasi perhatian tuh, Tat. Jadi perhatian di awal itu lumayan bikin meleleh. Seperti halnya misalkan dia lagi habis liburan nih, Tat, dari Australia misalnya. Ya udah kita tawarkan aja, aku jemput aja ya di bandara. Nah, misalkan gitu. Itu salah satu contohnya, Tat. Keren. Bagus ya? Benar. Nah, kenapa? Tingkat tinggi. Kok dia ketawa? Tingkat tinggi benar. Kenapa? Karena kalau wanita udah kena sifat nyamannya ngeri sih. udah Ngeri. langsung. Goceknya gitu. Jadi itu tricky ya. Ya, At the end of the day, goalsnya apa, Jar? kita tetap ya, setiap laki-laki itu pasti punya tujuan hidup, Tat. Ya. And finish-nya di mana dia pasti akan memilih salah satu wanita yang akan jadi teman hidup. Karena kalau udah di level janda atau duda, pilihannya bukan tentang sekedar rumah tangga, Tat. Karena rumah tangga itu payung lah. Iya. Tapi bagaimana teman hidup? Oh, Karena bakalan sampai tua, Tat. Bener nggak? Benar. Cakep benar, nggak tuh? benar. Cakep, Ya, udah cakep. ngeri. Pas. Nggak ada salahnya sih ya, Bu. Boleh Tapi aja ya, kan sah saja. selera ya, namanya selera. Mungkin juga karena ada niatan dia tuh yang dia mungkin lebih nggak mau ribet kali ya. Maksudnya Betul, kalau nikahi betul. gadis tuh, mohon maaf, maksudnya artinya ada taraf yang harus semacam Menyesuaikan. iya, pendekatan dengan Betul. orang tuanya. Nggak kayak semacam yang janda, dia udah tahu, oh yang penting. Biasanya umumnya saya juga ada beberapa nganterin temen, bahkan saya suka jadi kayak juru bicara gitulah, lamaran gitu. Nah, rata-rata kalau yang nikahin janda tuh lebih simpel. Orang tua dan pihak keluarga cuma bilang, ya udah, yang penting kamu merasa nyaman, kamu kan udah dewasa, begitu. Beda sama anak gadis. Itu kan perlu doktrin yang banyak dari orang tuanya kan. Betul. Kamu yakin nggak sih sama dia? Coba kamu bayangin lagi, kamu pikirin lagi, dan kamu coba bener-bener apakah dia bener buat pasangan hidup kamu. Tapi kalau dengan janda, kalau nggak, orang tuanya lebih menyerahkan, gimana kalau kamu nyaman, ya udah nggak apa-apa, kamu udah dewasa. Makanya Nabi Muhammad SAW itu bilang kalau seorang janda itu nikahnya lebih mudah karena dia bisa mewalikan dirinya sendiri. Jadi artinya dia bisa membuat decision buat dirinya sendiri. Beda sama gadis, dia harus musyawarah sama orang tuanya. Gitu. Tat, kan banyak pasti janda yang konsul sama Ustadz. Banyak nggak? Nggak banyak juga sih. Ada ya? Ngeri juga tanya, Tat. Iya, jebakan juga tapi banyak. Emang juga nih, Tat. Malah justru lebih banyak yang sedang berumah tangga. Oh, daripada janda? Betul, saya jadi lebih mengarahkan kayak udahlah, seburuk-buruknya suami lo, udah tahan aja. Jawaban aman itu. Iya, rata-rata kayak, ya mohon maaf, 9 dari 10 pasangan yang gue tanya fase perceraian, biasanya mereka menyatakan bahwa laki-lakinya, ya ini salah gue karena gue kurang sabar, gue kurang apa. Jadi saya tahu nih masukan dari teman-teman yang kayak gitu. Jadi saya bilang, ya udah tahan aja. Seburuk-buruknya laki-laki suami kamu sebelum menikah pasti berdoa dong sama Allah diberikan suami pasangan terbaik. Ya, itu suami kamu, itulah jawaban dari doa kamu. Jadi kamu jangan salahin suami kamu kalau ada sesuatu yang buruk gitu. Tapi ada nggak janda yang konsul?
Ada juga, ada. Ada yang baper nggak? Baper, siapa sayanya maksudnya? Iya, soalnya kan gimana pun juga Ustadz tuh punya charming lain, apa ya bahasanya? Berat ini tuh. Ini nih. Jawabnya pinggir jurang, Tat. Dari tadi, kan baru sekali, Tat. Saya dari awal, Tat. Benar. Tapi maksud aku gini, pernah nggak dialami sama Ustadz jadi baper gitu, si jandanya atau si single deh? Saya pasti langsung kayak ngeblocking aja, nge-cut aja sih saya sih. Kayak misalkan ngasih tahu, pokoknya saya selalu mengarahkan dia kepada misalkan dia curhat tentang suami, udah pokoknya suami kamu tuh udah paling terbaik, sabar, kamu bicarakan lagi sama itu. Alhamdulillah ada beberapa yang terselamat rumah tangganya gitu sampai ngirim hadiah, Ustaz, makasih. Ini ada hadiah juga dari suami kayak gitu-gitu. Saya selalu karena kepengen bahwa sebenarnya tuh kan kalau dalam Islam itu perceraian itu adalah suatu hal yang boleh. Boleh ya. Namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat bahwa perceraian itu juga takdir. Jadi artinya ada satu adegan dari kehidupan manusia nggak bisa kita hindar, yaitu takdir. Gitu loh. Kalau di Islam yang diperbolehkan untuk bercerai ada nggak sih? Kayak misal KDRT? Iya. Boleh. Apa? KDRT tidak diberikan nafkah. Lahir batin. Ya lahir batin. Kalau dalam hukum Indonesia ini 6 bulan kadarnya. Kayak gitu. Terus seperti dia melakukan sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan prinsip agama. Nah itu si wanita itu dia boleh mengajukan kepada hakim dulu. Dia boleh mengajukan kepada hakim untuk perceraian karena tetap kan kalau ucapan talak cerai itu kan di laki-laki. Ya harus diberikan laki-laki. Nanti hakim ini menimbang apa nih tuntutan kamu mau bercerai dari suami kamu karena suami kamu nggak mau. Ada yang begitu kan, istrinya minta cerai. Bahkan ada case teman saya itu dia nggak mau pisah sama istrinya, tahu-tahu surat cerainya udah jadi aja. Ada tuh yang begitu, tahu-tahu surat cerainya udah jadi, ya akhirnya perempuannya nyesel. Setelah surat cerainya udah jadi, dia yang ngusahain, dia yang bikin surat cerai bodong gitu kan istilahnya, dia nyesel juga. Nah itu artinya, kenapa kalau kita dalam mau melangkah buat satu keputusan dalam hidup tuh, harus dipikirkan matang-matang. Kalau dalam Islam tuh ada namanya sholat sunnah istikharah, minta petunjuk sama Allah. Ini baik gak ya Allah, ini saya harus berbuat seperti apa? Jadi Allah nanti yang bakal bimbing kita tuh kayak apa. Pernah nggak membimbing orang yang lagi galau? Dan memang misalnya kasusnya yang 3 hal tadi, sejasnya boleh dong Ustadz saranin untuk dia cari happiness-nya dia dengan divorce. Pernah ada case? Saya di KDRT babak belur gitu misalnya. Boleh. Kalau itu saya pertama, pasti saya ada beberapa case. Saya kasih tahu langsung gini, kamu kasih tahu orang tuanya dia, kamu ngomong sama orang tuanya dia. Karena rata-rata, misalkan seorang wanita itu dipukul KDRT sama laki-lakinya, biasanya laki-laki itu takut sama orang tuanya. Nah, kamu aduin sama orang tuanya, sudah diomongin gini segala macam. Siapa kira-kira orang yang paling ditakutin atau disegani sama suami kamu? Temuin dia, kasih tahu dia. Dia jadi penengah gitu. Makanya kan kalau ada dalam masalah rumah tangga itu, paling baiknya itu sebenarnya itu harus kita punya orang penengah. Nabi Muhammad SAW pernah punya problematika rumah tangga juga. Jarang ada orang tahu. Dan beliau memanggil orang tengah. Waktu itu pernah sama Sayyidatina Aisyah yang beliau ini adalah seorang gadis. Beliau ada satu masalah, terus panggil Sayyidina Abu Bakar. Ini padahal ayahnya si Siti Aisyah ini. Jadi sahabatnya. Jadi di dalam posisinya Sayyidina Abu Bakar, ini yang perempuan anak saya, yang ini adalah sahabat saya. Gitu kan. Itu Siti Aisyah bilang begini segala macam. Terus Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Aisyah kamu taruh dulu, tenang dulu. Kamu nanti ada giliran kamu bicara, kan tadi kamu sudah bicara dengan Nabi Muhammad. Terus bilang, bahkan Sayyidina Abu Bakar sempat marah, kamu kok begitu ya sama Nabi. Terus Sayyidina Nabi Muhammad SAW bilang sama Sayyidina Abu Bakar, kalau kamu udah dari awal sudah bela ke saya, kamu nggak usah kita lanjutin pembicaraan ini, karena kamu udah berat sebelah. Kamu harus memutuskan dengan adil. Akhirnya, diputuskan itu masalah itu akhirnya ya rumah tangganya jadi adem lagi. Diputuskan dalam itu. Jadi artinya perlu satu orang yang benar-benar bijak, adil. Misalkan kita berumah tangga nih. Ya udah kita ketemu sama satu orang. Nah, satu orang ini istilahnya jadi wasit. Dan orang ini harus tahu dia meramu. Kayak misalkan senantiasa membicarakan, kamu tuh coba kamu pikirkan deh. Seburuk-buruknya suami kamu ini ingat ya. Dia mungkin ketika kamu tidur dia berdoa mencari rezeki, dia di tengah jalan, kamu nggak pikirkan gitu. Dikasih tahu sehingga diingatkan daripada kebaikan-kebaikan pasangan tersebut. Ya kan rata-rata problematika rumah tangga ini kan karena hilangnya nilai-nilai kebaikan dari dalam di hati pasangan itu kan. Sehingga dilihat tuh kan jeleknya aja pasangan itu padahal banyak kebaikannya. Nah, kita ungkit kebaikannya sehingga nanti dalam rumah tangganya itu nanti bisa
timbul harmonisasi lagi gitu. Oke, nice. Oke, berarti ini aku mau tanya sekali lagi, menafkahi janda baik yang sudah baik dalam gimana ya? Menafkahi janda, misalnya menafkahi janda kayak aku, boleh-boleh aja. Boleh aja mau bebas. janda yang ditinggal mati atau janda cerai nggak ada masalah. Dapat pahala. Tetap dapat pahala. Oh ya? Iya, karena kan gini loh. Wanita itu kalau dalam Islam itu kaidah yang paling sempurna ya sebenarnya. Islam tuh sangat memuliakan wanita. Nah, makanya kalau bisa dianjurkan apabila laki-laki menikah dengan wanita, ya wanitanya tuh jangan sampai dibiarkan kerja gitu. Laki-lakinya harus tanggung jawab. Itu yang Islam tuh pengen muliakan itu. Karena dulu sebelum zaman Nabi Muhammad datang, itu wanita tuh disuruh bekerja, disuruh apa sehingga ya suaminya tuh yang ya pokoknya istilahnya ngeliat tuh kayak kesian deh menindas. Nah, makanya di Islam dibalik. Kita yang harus meratukan perempuan itu. Rezeki setiap orang itu ya akan Allah SWT berikan, nggak akan tertukar. Amin. Jadi artinya pasti dia akan rezekinya dia tuh akan dialirkan dari suaminya. Walaupun dia menikah atau nggak menikah, rezekinya nggak akan pernah tertukar. Ilmu toren itu. Betul, ilmu toren, benar. Ada yang untuk ketat. Ilmu toren tuh kayak misalkan setiap orang, misalkan Bu Hani nih rezekinya selama hidup di dunia sudah ditulis takdirnya 10.000 liter. Ya, Mas 15.000 liter, saya 8.000 liter, gitu kan. Walaupun kita menikah dengan laki-laki lain, misalkan ibu itu menikah dengan laki-laki lain, walaupun ibu kelihatan nggak kerja, itu aliran toren yang ada di air di dalamnya itu akan mengalir lewat pipanya suami ibu, begitu. Jadi apapun yang terjadi, kita nggak akan pernah ninggalin dunia ini sebelum rezeki kita sempurna. Betul. Dinikmatin dunia ini. Gitu ya, jadi mending dinikahin. So, Fajar, kamu mau nikahin janda? Ini pertanyaannya langsung. Kenapa kalau pertanyaan ke Ustadz tuh kayaknya enak banget gitu. Kenapa kalau pertanyaan ke gue tuh langsung kepada inti-inti Tinggal terus? dijawab aja. Tadi kan kata Ustadz lebih baik. Balik sama karakter si jandanya tersebut. Iya, udah kalau udah memang cocok itu nih. seleranya. Udah seleranya, karakter mau, cocok. nggak jadi masalah. Mau nikahin janda. Orang niatnya ibadah kok. Tapi Pernikahan rata-rata itu. yang untuk berapa lama tuh Mas jarak dari pertama deket kayak tadi perkenalan sampai ke urusan langsung tembak langsung kita nikah aja kali ya? Itu dari sisi Masnya apa dari sisi ininya? Good question. Ini ada bisa dijawab dengan cara yang keilmuan juga nih. Gimana Tat. tuh? Coba. Nah kan sekarang gini Tat, salah satu hal yang gaib, salah satu jodoh. Iya betul. Ya kan, kita nggak bisa itu yang namanya punya prediksi. Niat mungkin ada Tat. Wah, gue mungkin 3 bulan, 6 bulan, setahun, gue dekat, gue nikahin misalkan. Tapi kita nggak pernah tahu yang namanya jodoh. Ya kan, jadi kadang kita sebagai laki-laki niat mau nikahin janda, ya selama itu karakternya bagus, niat kita ibadah, mau aja, kenapa enggak kan gitu ya Tat. Tapi soal prediksinya kapan dan tanggal berapa, tahun berapa, sesuai tanya Ustadz, ya itu gaib Tat. Berarti dia belum mau sama yang di nikah. atas. Intinya dia belum mau nikah. Dia baru mau pacaran-pacaran aja sama janda. Nggak ada statement kayak gitu, Tat. Sebenarnya, Tat. Jadi nggak ada statement yang kayak gitu-gitu. Tadi kenapa udah ketawa, Tat? Itu gini, Bener, pada Tat? saat kamu yakin sama seorang perempuan, Ya. mau itu janda, apapun single, apapun itu, dan kamu punya tujuan baik, dan kamu memang sudah siap, Ya. sebaiknya kamu menikah. Betul dong? Betul. Daripada kamu pacaran-pacaran. Pacaran seorang duda dan janda is gonna be Betul. something yang akan Iya, betul. nggak baik sebetulnya nantinya di mata Allah, harusnya begitu, Betul. ya kan? Jadi itu bukan hal yang goib, hal yang bisa diprediksi kalau kamu punya niatan yang sudah baik dan Betul. kamu sudah siap. Pertanyaannya Setuju. mungkin kamu belum siap. Siap nggak siap itu nggak bisa kita statement. Lebih ke kita serahkan sama yang di atas. Kalau memang talinya sudah disambungkan dari awal jodohnya, nggak akan kemana-mana, Tat. Bener nggak, Tat? Jawabannya Itu sih apa dia, Tat? gantung sih jawabannya Mas Fajar. Enggak, ada orang yang memang punya prinsipnya itu bukan mengalir ya, nggak ada istilah mengalir ya. Dalam hidup itu kita tetap harus tawakal, berusaha, wajib itu. Tapi urusan finishnya di mana, hasilnya, kita harus serahin sama yang di atas. Kita tuh nggak bisa ngelawan soal itu. Rezeki, mati, maut, nikah, sama jodoh semua. Aku koreksi sedikit. Maut, lahir, itu semua dari yang di atas. Satu-satunya given dari Allah atau yang di atas ke kita adalah menentukan pasangan hidup. Itu given dari yang di atas. Ini pemahaman aku ya. Itu adalah satu-satunya yang Tuhan kasih pada kita untuk bisa menentukan, cuman untuk masalah pasangan hidup. Dengan siapa kita akan hidup dan kapan. Itu kita yang menentukan. Yang lain iya, given.
menurutku. Nggak usah dijawab, it's okay. Kalau belum siap nggak apa-apa. Jadi janda-janda sana yang dikoda-kodain sama Mas Fajar, sabar dulu ya. Jadi kalau saya kan belum tahu. Tapi kan Iya. bener nggak tadi kalimat dari gua tuh? Bener nggak? Dari versi agama dulu deh. Iya. Tapi omongan Bu Hani ini ada benernya Bener juga. Jadi artinya bahwa kita bisa milih. Tapi ada yang orang udah memilih tiba-tiba seminggu sebelum hari H Betul. ternyata gagal gitu. Iya. Tapi Milih, emang bener iya. milih dan juga ada ketentuan takdirnya juga Betul. gitu. Iya, Tapi iya. milih juga Milih iya. juga iya. Statement yang paling bagus adalah milih adalah tawakal, pernikahan adalah takdir. Jadi milih itu bagian dari usaha, betul. Nggak jadi salah. Tapi yang Takdir, pernah Mas aku- jalanin gimana? Iya. Aku revisi, boleh nggak? Jadi akan cari Ustadz yang baik itu. Jadi Ustadz yang Mas Fajar, ini nggak benar. Benar. Itu pertanyaan yang paling. menurut aku takdir itu adalah yang sudah terjadi. Ya. Yang belum terjadi itu belum menjadi takdir. Jadi gini, Aduh. orang tua aku meninggal itu takdir. Betul. Aku sudah menjadi janda itu takdir. Iya. Tapi aku mau menjadi janda ke depan itu bukan takdir. Aku masih bisa rubah. Aku masih bisa tentukan. Aku masih bisa usahakan. Jadi aku revisi. Itu tawakal. No, tadi kalau bilang menikah itu takdir, no. Menikah itu kita bisa prepare dengan baik. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gitu sih menurut aku. Ya nggak apa-apa, berarti Nah, kan sama nih Tat, menikahi perempuan ahli kitab. Nah, biar ada sebuah pertanyaan nih Tat. Jadi soal menikahi wanita ahli kitab. Jadi gini, dalam Islam tuh ada ini argumentasi yang bisa dibilang beda-beda nih Tat. Menikah berbeda agama. Ada juga yang bilang bahwa soal wanita ahli kitab, bahwa kalau laki-lakinya muslim, perempuannya entah itu Protestan atau Katolik, itu masih dibolehkan. Nah itu gimana Tat? Nah, itu ahli kitab yang rata-rata itu, ahli kitab yang dimaksud di situ, kita boleh menikah orang Islam dalam syariat Islam itu ahli kitab dan juga orang Yahudi. Betul. Nasrani boleh. Tapi ahli kitab itu yang ada klasifikasinya lagi, seperti zaman sekarang tuh udah hampir nggak ada. Gitu. Udah hampir nggak ada Jadi ya yang sekarang. paling pentingnya itu ya sebenarnya ya kita bisa mengajak pasangan kita atau simpelnya mikirnya gini deh, nggak usah masalah ngomongin masalah satu keyakinan. Beda suku aja kulturnya tuh kadang-kadang sudah merepotkan, Rumit. rumit Rumit. banget. Rumit. Bahkan kadang-kadang tuh mohon maaf kita nggak bisa nyalain kayak ada orang yang misalkan orang suku Chinese mau menikahnya sama Chinese saja, orang Arab Batak dia sama mau Batak. nikahnya sama Arab aja, Batak sama Batak. Sebenarnya itu adalah ilmu dalam Islam namanya sekufu. Maksudnya lebih memilih lebih dari awal aja kita udah satu cara hidup, gaya hidup segala macam persepsi. Jadi lebih gampang lah ngejalan hidupnya. Jangankan yang beda keyakinan ya, yang beda suku aja tuh kan repotnya tuh bisa didapati banyak lah gitu. Dalam gitu itulah kenapa makanya dalam agama Islam, dalam syariat agama Islam kita menikah tuh harus yang seagama. Seagama. Yaitu karena repot lah gitu. Sekufu Apalagi, pokoknya. iya, betul. Semua hal. Itu masalah ranah keyakinan. Yang di luar keyakinan itu aja, ya beda suku aja tuh repotnya minta orang. Misalkan bahkan ada keyakinan dalam di orang Indonesia nih negara kita, orang Jawa jangan menikah sama orang Sunda gitu. Nah, Gitu. tradisi, Kayak- kultur, iya, ada kultur. tradisi, kultur. Nah. Itu sudah lebih ke mungkin ya dalam penerapan ilmu kehidupannya itu sangat berbeda, nanti yang ada malah cekcok. Iya. Oh aku nggak suka nih adat kayak gini. Oh harus, kalau di keluarga saya harus. Oh enggak, keluarga saya nggak mau. Tuh dari awal aja udah bikin kecekcokan. Padahal kan tujuan Iya. rumah tangga kan keselarasan pandangan hidup dan cara hidup ke depannya gitu. Jadi nggak disarankan lah ya. Nggak disarankan. Nggak Ya, disarankan. baiknya maksudnya ya kita to the point aja. Kalau misalkan ternyata buang-buang waktu udah skip aja udah. tuh. Gitu skip aja. Kecuali emang niatnya main-main. Iya, kecuali kalau niatnya main-main mungkin. Tapi kalau kita bilang saya megang prinsip, kalau sama-sama ya oke boleh. Jalan. Saya mau masuk deh agama kamu, oke. Saya mau masuk Islam gitu. Katakan oke, no problem, ya udah Oh, nikah. no problem. Kayak gitu. Kalau main-main bebas. Iya, kalau Iya. main-main ya terserah dia, itu kan tanggung jawab Tanggung jawab dia, masing-masing ya. iya benar. Oke, terakhir, gimana menurut Ustadz sama menurut Fajar cara yang paling aman untuk menikahi para janda yang tujuannya untuk pahala? Ustadz aja deh. Ya, yang paling intinya pertama kali kalau misalkan laki-laki ya, kalau bisa kalau menikah dengan janda itu, dia punya kelebihan finansial itu penting.
Karena rata-rata misalkan seorang janda, katakan apalagi kalau dia punya anak gitu dari yang anak sambungnya itu akan dihadapi, pasti kan dari awal aja dari keperluan hidupnya itu aja udah beda gitu. Apalagi kalau misalkan ada yang dia ternyata punya istri, dia pengen nikah lagi karena ingin membantu janda gitu. Ya sebaiknya finansial, dia merasa bahwa finansialnya memang cukup. Kayak tadi yang bapak yang tadi saya ceritain, kakek kan, karena dia merasa dia punya banyak uang, bingung uangnya daripada dipakai buat apa, mending bantu buat orang. Jadi kita niatkan itu untuk mencari ladang pahala ibadah, karena dengan kita membantu seorang janda dan dengan anak-anaknya itu seperti orang yang berjuang fisabilillah. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW, bahkan satu suap makanan yang kamu berikan kepada istrimu dan anakmu itu adalah akan bernilai sedekah di sisi Allah. Jadi saking luar biasanya gitu menafkahi. Jadi sedekah orang tahunya kan sama orang lain aja, padahal buat keluarga sendiri, buat istri dan anak itu juga termasuk sedekah juga. Oke, Mas Fajar? Iya, balik lagi sama niat sih kalau dari sudut pandang saya, Tat. Karena niat yang baik akan selesai juga dengan baik, tapi niat yang buruk akan selesai dengan buruk. Poinnya, untuk tujuan hidup, memilih janda untuk dinikahin, yang paling penting adalah niat baiknya dulu. Niat baik, tujuannya ibadah kalau dalam Islam, balik sama tanggung jawab menafkahi dan sebagainya, itu bareng-bareng sambil berjalan, pasti yang seorang laki-laki itu kan tanggung jawabnya di situ kan, Tat. Tapi balik start dari segala niat baik itu pasti akan dihasilkan dengan cara yang baik juga. Itu aja. Karena semua balik ke niat. Ayatnya, Tat. Untuk sekelas suhu aman banget. Aman. Jawabannya tuh jawaban gantung-gantung di permukaan. Betul, karena dari tadi udah agak serem, Tat. Udah pinggir jurang semua nih. Gila, ini sebenarnya Bugs mesti belajar sih. Iya benar. Benar, harus satu Cuma scene. Orang ini lebih kayak nggak mau terlihat. Bisa Dia diadu jaim. sih kalau satu scene. Benar tuh. Gitu kan. Parah. Jadi apa namanya, kayaknya aura-aura mekanik tingginya itu terasa banget. Terasa banget ya, Tat. Yang kayak gini-gini banyak janda keceleh sih. Oh gitu. Cuma kan kita harus menghargai privasi orang, Ibu ya. Betul. Kalau dia tidak mau menceritakan ya. Iya nggak apa-apa. Kalau ada para janda yang mau sama Fajar, mau tahu lebih dalam, please DM. Iya. Harus, Tat. Aduh, oke kita tutup aja. So, dari semua obrolan hari ini, menafkahi janda akan dapat pahala, jadi hukumnya boleh. Yuk, nafkahi janda-janda kayak kita. Thanks for watching. Bye-bye.